Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat kapanpun, dimanapun. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Kepada Bu dosen yang kami hormati, kami mahasiswa PG PAUD semester 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan tentang pendidikan, keluarga, dan lingkungan belajar. Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Lalu model pembelajaran apa saja yang dapat digunakan? Di sini kami akan membahas tentang 4 model pembelajaran yang digunakan di PAUD, yaitu ada model sudut, model area, model sentra, dan model kelompok dan pengaman. Dari keempat model pembelajaran tersebut akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama model sudut akan disampaikan oleh Aulia, yang kedua model area akan disampaikan oleh Sila, yang ketiga model sentra akan disampaikan oleh Nisa, dan yang keempat model kelompok dan pengaman akan disampaikan oleh Mawarisa. Itulah keempat model pembelajaran yang dapat digunakan di PAUD. Untuk yang pertama yaitu model sudut akan disampaikan oleh Aulia. Kepada saudari Aulia, kami persilahkan. Pertama adalah sudut. Sudut dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sudut latihan kehidupan praktis. Di sudut ini anak-anak diajarkan kesempatan untuk meniru kegiatan apa yang dilakukan oleh orang dewasa setiap hari-hari. Seperti contohnya membersihkan kaca, menyapu, mengepel, menutup botol, membuka kancing, menutup, terus membersihkan kaca dan lain-lain. Bahan dan alat yang dilakukan untuk sudut latihan kehidupan praktis ini adalah kursi, beraneka ragam kertas, kacang-kacangan, sendok, kertas, kerang, penjepit, biji-bijian, alat meronce, lem, kuas, sepatu, dan alat semir, dan lain-lain. 2 adalah sudut sensorik. Sudut sensorik mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yaitu penglihatan, pendengaran, penghidupan, perabaan, pengecapan. Di sudut sensorik kegiatan berfokus pada pengenaan benda seperti berbagai bentuk, warna, merasakan berat ringan, berbagai bentuk dan ukuran, merasakan tekstur halus dan kasar, tinggi dan rendah suara, berbagai bau, dan berbagai benda. Adalah sudut sensorik. Bahan dan alat main yang dilakukan pada sudut ini adalah berbagai bumbu, berbagai macam bumbu dapur di dalam botol untuk dicium, berbagai sumber rasa, asin, manis, asam, pahit. 3. Kain dan biji-bijian dengan berbagai tekstur, menara gelang, bola palu, lonceng tangan, dan lain-lain. 3. Sudut matematika. Di sudut matematika ini diperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal yang konkret dan abstrak hingga abstrak. Anak-anak belajar melalui konsep dasar kuantitas dan jumlah dan hubungan dengan lambang-lambang serta mempelajari angka-angka. Dan bahan dan alat yang disediakan di dalam sudut matematika ini adalah berbagai jenis botol, berbagai jenis batu, berbagai jenis kancing, dan kartu bilangan. 4. Sudut bahasa. Di sudut ini anak-anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan, mempelajari nama-nama susunan bentuk geometri, komposisi, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Selain itu, anak-anak mulai memperkenalkan tentang komposisi atau kata-kata, kalimat, dan cerita. Bahan dan alat main yang disediakan pada sudut ini dapat berupa rak barang, kartu huruf, folder anak, macam-macam gambar, kartu kata, gambar seri, karpet puzzle huruf,
karpet, puzzle benda-benda, dan lain-lainnya. 5. Sudut kebudayaan. Di sudut ini, anak-anak diperkenalkan mempelajari geografi, sejarah ilmu, tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu pengetahuan yang sederhana. Sudut kebudayaan ini ialah 1. Berbagai macam buku cerita, meja, bantal, alat gambar, lukis, alat elektronik, tanah liat, corong, berbagai jenis botol, dan lain-lain. Sudut-sudut di atas tadi saling berkaitan dan dibuka secara bersamaan setiap harinya. Anak-anak dibolehkan untuk memilih mana yang diminatinya. Mereka dapat berpindah ke sudut lainnya dengan tidak mewajibkan untuk menguasai sudut sensorik dan kemampuan di sudut sebelumnya. Sudut melatih kehidupan praktis, merupakan pondasi yang berdasar bagi sudut yang lain. Artinya, anak usia yang lebih muda lebih banyak bermain di dua sudut tersebut. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk pengembangan semua aspek. Area ditata secara menarik. Setiap area memiliki beberapa kegiatan yang menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Semua anak dapat memilih area yang mana yang paling sesuai dengan minatnya. Untuk semua area difasilitasi oleh seorang guru. Guru mengawasi anak-anak yang bermain di semua area yang dibukanya. Area yang biasa dibuka terdiri atas area sebagai berikut. 1. Area balok. Area balok memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir matematika, pola, bentuk geometris, hubungan satu dengan yang lain, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian melalui kegiatan membangun dengan balok. Saat anak menggunakan balok, ia akan merasakan berat, ringan, panjang, pendek dengan tanpa dipaksa anak mengenal bentuk dan konsep-konsep lainnya. Alat yang disediakan di area balok. Balok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Aksesoris balok sebagai pelengkap, misalnya balok warna. Bentuk aksesoris lainnya seperti mobil-mobilan, binatang, orang, pesawat, atau pohon-pohonan. Alat tulis-menulis untuk membangun keaksaraan anak. Contoh, kegiatan main balok, membangun masjid, rumah tinggal, rumah sakit, kebun binatang, dan perkebunan. Kehidupan di laut, kehidupan di desa, di kota, bandara, pelabuhan, dan terminal. 2. Area drama. Area drama untuk anak usia dini sebagai proses melatih fungsi kognitif seperti mengingat, mengatur diri sendiri, mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi, merencanakan, menentukan strategi, menentukan prioritas, mengembangkan gagasan dan keterampilan-keterampilan lain yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan di sekolah nanti. Alat dan bahan yang disiapkan di area drama adalah alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga, baju-baju untuk membuat berbagai profesi, boneka berbagai bentuk, dan lainnya yang dapat dijadikan alat main. 3. Area seni. Area seni mendukung pengembangan kreatif dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan dan alat. Inti dari kegiatan seni adalah anak-anak mengekspresikan apa yang mereka amati, pikirkan, bayangkan, dan merasakan melalui alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan di area seni, kertas dan berbagai ukuran, serta cat air warna-warni, krayon, spidol, dan alat menggambar lainnya, tanah liat, plastisin, kayu, dedaunan, kain, kaleng, kertas warna-warni, gunting, lem, dan berbagai pita. Bahan-bahan daur ulang lainnya. Kegiatan seni yang dapat dilakukan di area seni antara lain menggambar dan mewarnai, menggambar dengan berbagai alat, melukis dengan kelereng, dengan sikat gigi, dengan benang, dengan sedotan, cermin, dan tetesan lilin. Merangkai dengan manik-manik, dengan bahan alam, dengan kertas, melihat kertas, dengan kain dan plastisin. 4. Area keaksaraan. Area membaca bukan berarti mengajarkan anak untuk membaca dan menulis seperti layaknya kegiatan membaca dan menulis di sekolah dasar. Area membaca dan menulis
Dimulai dengan mengenal simbol-simbol sederhana dari bahan yang ada di sekelilingnya, membuat coretan di atas kertas kegiatan, melihat-lihat buku atau membacakan cerita adalah kegiatan yang dilakukan di area seni. Alat dan bahan di area membaca, berbagai kertas gambar, berbagai kertas kata, berbagai kartu huruf, berbagai alat tulis dan kertas, berbagai buku bergambar. 5. Area pasir dan air. Area pasir dan air lebih kepada pengembangan sensorik motorik, namun area ini sangat kaya dengan konsep-konsep matematika dan sains. Anak belajar penuh kosong, berat ringan, volume, dan sebagainya. Anak juga dapat belajar dengan perubahan bentuk, perubahan warna, dan sebagainya. Area pasir dan air sangat diminati anak untuk kelompok anak yang lebih kecil, biasanya belum dapat mengendalikan diri sehingga perlu membawa baju ganti untuk digunakan setelah selesai bermain. Alat dan bahan yang disediakan di area pasir dan air diantaranya botol-botol dengan gelas-gelas plastik dan corong, baskom dengan alat kocokan, alat pemompa air, berbagai alat dapur mainan untuk belajar mencuci, baju-baju atau kain kecil dengan menggilas untuk mencuci, berbagai bentuk cetakan kue untuk main pasir, aksesoris lainnya. 6. Area gerak dan musik. Gerak dan musik untuk anak usia dini sangat penting untuk membangun kesadaran akan gerakan diri sendiri, melatih kelenturan, mengikuti irama musik, mengenal bunyi alat musik, mengeksplorasi alat-alat sederhana menjadi alat musik bebas. Kegiatan gerak dan lagu merupakan kebutuhan sehari-hari untuk anak usia dini. Dengan berkegiatan yang menyenangkan di area gerak dan lagu akan berpengaruh pada kemampuan berpikir dan berbahasa, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan fokus, membangun kesadaran spesial, mengembangkan rasa percaya diri, melatih kekuatan kelenturan dan koordinasi fisik, serta membangun keterampilan sosial. Alat dan bahan di area gerak dan lagu. 1. Tipe korde dan kaset, instrumen atau lagu-lagu, alat musik tradisional, alat musik modern, alat musik dari bahan daur ulang dari botol plastik atau bahan lainnya. 7. Area sains. Area sains menyediakan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian alamiah dan kegiatan-kegiatan manipulatif. Area sains juga dapat dilakukan di luar ruangan dengan tanaman, binatang, dan benda-benda di sekitar. 8. Area matematika. Di area matematika ini, anak dapat belajar tentang bentuk, hitungan, angka, jumlah, pengelompokan, ukuran, pola, memasangkan. Di area ini juga pihak belajar pengembangan bahasa sosial, emosional, dan aspek perkembangan lainnya. 9. Area imtak. Area imtak memfasilitasi anak belajar tentang kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut anak. Alat dan bahan miniatur dengan rumah ibadah, perlengkapan ibadah, buku-buku bacaan, kertas gambar, dan alat-alat gambar. Model sentra. Dalam model sentra, model yang dikembangkan di kreatif kurikulum mengelola kegiatan pembelajaran yang seimbang antara bimbingan guru dengan inisiatif anak. Model ini dikembangkan di Indonesia oleh Dr. Pamela Bell dari CCRT Florida. Bermain dipandang sebagai kerja otak sehingga anak diberi kesempatan untuk memulai dari mengembangkan ide sehingga tuntas menyelesaikan hasil karyanya. Dalam model sentra, anak bebas memilih bermain yang disiapkan dalam satu sentra, dilengkapi dengan 3 jenis kegiatan bermain, yaitu bermain sensomotorik, main peran, dan main pembangunan. Keragaman main atau disebut juga identitas main memfasilitas untuk dapat memilih mainan sesuai dengan minatnya. Kelompok berpindah bermain dari satu sentra ke sentra lainnya. Tiap sentra dikelola oleh seorang guru. Proses pembelajaran dengan menggunakan 4 pijakan, yaitu pijakan penataan alat atau pijakan lingkungan, pijakan sebelumnya main, pijakan selama main, dan pijakan setelah bermain. Sentra yang dibuka diantaranya sebagai berikut.
1. Sentra bala. Sentra bala memfasilitasi anak bermain tentang konsep, bentuk, ukuran, keterkaitan, bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun saat digunakan untuk bermain peran. Alat dan bahan main, balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, balok aksesoris untuk main peran, Lego berbagai bentuk, kertas, dan alat tulis. Contoh kegiatan main balok: membangun masjid, rumah tinggal, rumah sakit, hotel, taman bermain, kebun binatang, perkebunan, kehidupan di laut, kehidupan di desa, bandara, pelabuhan, terminal. Sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan bahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan: berbagai miniatur mainan, berbagai mainan alat rumah tangga, berbagai mainan mini alat kedokteran, berbagai mainan mini alat tukang. 3. Sentra main peran besar. Sentra main peran besar mengembangkan kemampuan mengenai lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi, dan menggunakan alat musik yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Alat dan bahan: mainan untuk pasar-pasaran, mainan untuk rumah-rumahan, mainan untuk dokter-dokteran, mainan untuk kegiatan pantai, mainan untuk tukang-tukangan, mainan untuk kegiatan nelayan, mainan calon-calonan. 4. Sentra imtak. Sentra imtak mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut anak. Sentra imtak untuk satuan PAUD untuk mengembangkan atribut berbagai agama, sikap menghormati agama. Contoh kegiatan main sentra imtak yaitu bermain mencari huruf hijaiyah yang sama dan berbeda, memberi warna pada huruf hijaiyah, asmaul husna, dan lain-lain. Praktek sholat, praktek wudhu, bermain dengan plastisin, membentuk huruf hijaiyah, menyusun huruf hijaiyah, angka Arab, mengurutkan gambar sholat, bermain kartu huruf hijaiyah. 5. Sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Disarankan minimal ada 2 kegiatan yang dikembangkan di sentra seni, yakni seni musik dan seni kriya. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, aspek emosional, dan lainnya. Contoh kegiatan main: menggambar dan mewarnai gambar dengan berbagai alat, mencipta bentuk dengan berbagai media, fingerpainting dengan jari atau menggenggam, mencap dengan kaos kaki dengan bahan alam atau dengan jari, melukis dengan kelereng, dengan sikat gigi, dengan benang, dan lain-lain, membatik, merangkai, melipat kertas, menganyam, kolase dengan kertas, dengan kain, dengan bahan alam, laidok. 6. Sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar, frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dalam jurnal siang. Contoh kegiatan main: mengelompokkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran menggunakan penjepit besar dan kecil, menyusun huruf menjadi kata dengan kartu-kartu kata, menyusun huruf kata atau kalimat menggunakan pensil, spidol atau krayon, menyusun kata atau kalimat dengan kartu angka, bermain manik-manik dan tali,
membuat pola kubus, bermain mencari jejak, mencari dengan menggunting huruf, menjemur kata, meroncat dengan berbagai bentuk ukuran dan warna. 7. Sentra bahan alam. Sentra bahan alam bentuk dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam, seperti air, pasir, bebatuan, daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Gunakan bahan dan alat yang ada di sekitar. Perhatikan keamanannya. Bahan dan alat yang digunakan harus bebas dari bahan beracun atau binatang kecil yang membahayakan. Contoh kegiatan main: bermain memasak air dengan busa karet, bermain pasir basah, pasir garing, bermain air dengan busa karet, mencuci sapu tangan, menyikat, meremak, memeras, merobek, bermain play-doh atau plastisin, finger painting, bermain sains sederhana. 8. Sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains alam, dan sosial hingga menunjang perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa motorik, dan juga seni. Sentra nilai agama. Contoh kegiatan di sentra memasak: 1. Membuat karamel apel saus, membuat puding susu, merebus pisang, membuat minuman teh susu atau jus, membuat sate buah, salad buah. Model kelompok dengan pengaman. Model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda secara bergantian. Kegiatan di kelompok merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh anak. Sementara kegiatan pengaman berfungsi sebagai satu, yaitu kegiatan alternatif bagi anak yang lebih cepat menyelesaikan kegiatan di kelompoknya. Yang kedua yaitu sarana transisi anak untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, melatih kesabaran dan mengendalikan perilaku anak saat menunggu giliran, serta pemenuhan minat anak terhadap kegiatan yang disediakan oleh guru. Yang ketiga yaitu penguatan untuk pengaman. Sediakan alat pada kegiatan pengaman. Harus mempertimbangkan karakteristik dan minat anak terhadap kegiatan, bahan, dan alat main, atau apapun yang ada di lingkungan sekitar anak seperti puzzle, plastisin, balok, dan lego. Ada beberapa pilihan model dalam kelompok dengan pengaman. Yang pertama yaitu ada model kelompok dengan karya individual. Guru menyediakan kegiatan sejumlah kelompok anak dan kegiatan pengaman. Misalnya, anak dibagi menjadi 3 kelompok, maka guru menyediakan kegiatan untuk 3 kelompok dan juga kegiatan pengaman. Hasil karya diperoleh dari hasil karya individual atau hasil dari karya anak itu sendiri, di mana guru pendamping kelompok memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak, serta memastikan anak menyelesaikan kegiatan sesuai yang diharapkan. Jika terdapat anak yang menyelesaikan kegiatan lebih cepat dari temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan ke kelompok lainnya selama masih tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain dengan kegiatan pengaman. Dalam proses bermain, anak dapat diberikan kartu bermain yang berfungsi untuk mempermudahkan guru dalam mengontrol kegiatan mana saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan anak. Yang kedua yaitu model kelompok dengan karya kelompok. Kegiatan bermain kelompok dengan pengaman dapat dikembangkan pula menjadi kegiatan bermain yang dilakukan secara kelompok dengan hasil karya kelompok juga. Misalnya, disediakan 3 meja masing-masing terdiri dari satu kegiatan main kelompok dalam satu meja. Kegiatan bermain tersebut dilakukan bersama-sama dengan satu hasil karya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan karya proyek.
Kegiatan bermain kelompok dengan pengaman lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan ide awal pada anak untuk bekerja sama. Misalnya, guru menyampaikan ide untuk membentuk sesuatu yang berhubungan dengan tema, seperti membuat bangunan sekolahan dari susunan balok. Pada meja 1, anak menyiapkan kebutuhan untuk membuat bangunan sekolahannya dengan mengumpulkan beberapa macam balok dengan berbagai bentuk yang hendak dipakai. Meja kedua, anak-anak mengumpulkan beberapa komponen pelengkap seperti meja, kursi, dan lain-lain. Meja 3, anak-anak membentuk bangunannya bersama-sama dengan peran yang sama dalam sebuah karya besarnya. Kegiatan kelompok maupun kegiatan pengaman sebaiknya tetap memperhatikan kecukupan tempat dan jenis main yang disediakan dengan menggunakan bahan dan alat-alat yang lebih bervariasi lagi dan disesuaikan dengan tema ataupun subtema yang sedang dibahas. Demikian tugas yang dapat kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan, keluarga, dan lingkungan belajar. Jika ada kelebihannya semata-mata karena Allah, jika banyak kurangnya, kami kelompok 3 mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.